Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rekan-rekanku di pimpinan cabang Muhammadiyah Muntilan yang kami hormati, di bulan ini, bulan Ramadan, kita tentu mengenal atau hafal sebuah ayat dari Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, maka di akhir Ramadan ini, maka kita akan membahas pula akhir dari frase ayat ini, yaitu kalimat atau kata-kata la'allakum tattaqun. Artinya supaya kalian bertakwa. Lalu apa yang dimaksud daripada supaya kalian bertakwa di sini? Maksudnya adalah di mana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebelum orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi bertakwa. Maksudnya adalah kita harus memperhatikan aspek ketakwaan ini sebagai aspek yang paling utama dalam kita melaksanakan ibadah Ramadan ini. Bukan karena yang selain Allah. Bisa jadi kita puasa hanya ikut-ikutan kawan, karena malu sama mertua, atau niat-niat yang lain seperti ingin menurunkan berat badan misalnya, ya kan? Bukan karena itu, karena kita berpuasa ini semata-mata hanya untuk menjadi hamba yang bertakwa. Lalu begini kawan-kawan, apa yang dimaksud dengan takwa? Kita pasti sudah tahu maksud tentang takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan memang seperti itu, takwa itu di dunia ini hidup kita cuma simpel, hanya itu saja, dua hal: menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan para sahabat membagi tiga dari aspek ketakwaan ini. Wujudnya ada tiga. Yang pertama adalah takut kepada Allah, kemudian yang kedua adalah taat pada Allah dan Rasulullah, kemudian yang ketiga adalah menyiapkan diri untuk bekal akhirat. Maka kita akan bahas satu persatu. Jadi orang yang bertakwa itu ciri-cirinya kita bisa dilihat pada diri kita masing-masing. Yang pertama adalah takut pada Allah. Kita bisa melihat orang yang dia korupsi, pasti dia tidak bertakwa. Karena apa? Dia tidak takut pada Allah. Orang yang mengambil riba, dia tidak takut pada Allah. Maka dia bukan orang yang bertakwa. Begitu pula orang yang menipu dan berbuat maksiat lainnya. Hakikat ketakwaan yang pertama karena takut kepada Allah, karena kita benar-benar yakin, menggunakan akidah akliyah, menggunakan pemikiran yang mendalam, kita yakin bahwa Allah itu wujudnya benar-benar ada, dan juga kekuasaan Allah itu benar-benar meliputi seluruh alam semesta ini. Jadi tatkala kita mengenal Allah, maka kita pun akan takut pada Allah. Itu yang pertama. Lalu bagaimana jika kita belum mengenal Allah? Maka kita gunakan kesempatan di waktu kita yang luang, dan kita meluangkan waktu untuk datang ke para ustadz, para kiai, para ulama, kawan-kawan kita yang lebih tahu tentang hakikat Allah itu seperti apa, wujudnya, zatnya, kekuasaannya. Dan kita harus terus-menerus belajar. Kemudian yang kedua adalah taat pada Allah dan Rasulnya. Hakikat ketakwaan yang kedua itu tatkala kita sudah mengenal Allah, maka konsekuensinya kita mengakui bahwasanya Al-Quran itu berasal dari Allah. Ini juga dapat dibuktikan melalui pembuktian akidah akliyah. Di materi tahun lalu bisa dilihat di channel ini, bagaimana kita sudah membuktikan kebenaran Al-Quran. Al-Quran bukan buatan orang Arab, Al-Quran bukan buatan seseorang bernama Muhammad bin Abdullah, maka Al-Quran itu berasal dari Allah. Nah, tatkala kita sudah yakin Al-Quran berasal dari Allah, maka konsekuensinya kita juga yakin bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kita tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah bahasa syair yang isinya umum, maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk menjelaskan. Jadi aplikasi dari Al-Quran itu adalah as-sunnah. Segala perbuatan,
perkataan Rasulullah, diamnya Rasulullah, dan perintahnya Rasulullah itu semuanya masuk dalam lingkup dari sunnah. Nah, di situ seperti contohnya Al-Quran memberitakan sholat, lalu bagaimana kita sholat? Maka Kanjeng Nabi ngendika, sholatlah seperti halnya aku sholat, kan seperti itu. Juga dalam aspek lainnya, dalam bermuamalah di pasar, dalam berdagang, dalam hal bergaul dengan keluarga, dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan diri untuk bekal akhirat. Jadi hakikat takwa yang ketiga adalah menyiapkan diri untuk bekal akhirat. Karena apa? Karena dunia ini hanya sementara saja. Miskin kita sementara, kaya sementara, sakit sementara, sehat sementara, ganteng sementara, cantik sementara. Dan di akhirat, di surga itu adalah kita ganteng selama-lamanya, kita cantik selama-lamanya, kita kaya selama-lamanya, kita bahagia selama-lamanya. Maka kesuksesan seorang muslim itu hanya satu, yaitu masuk surga. Nah, untuk itu apa yang telah kita bahas panjang lebar dari awal tadi, bahwasanya ketakwaan yang dimaksud di sini adalah ketakwaan yang bersifat totalitas dalam seluruh aspek kehidupan, bukan ketakwaan yang bersifat parsial saja. Kita takwa hanya saat di masjid saja, tapi setelah keluar masjid, di kantor, di pasar, di sekolah, kita lupa dengan ketakwaan. Atau yang bersifat temporal saja, ketakwaan hanya di bulan Ramadan saja. Nanti selepas Ramadan di bulan Syawal kita kembali lagi. Seperti iklan-iklan televisi tatkala Ramadan semuanya berlomba-lomba jadi orang soleh ya di televisi. Tapi setelah Ramadan kembali lagi ke wujud asalnya. Kita sebagai pemuda Muhammadiyah tidak boleh seperti itu. Tatkala Ramadan kita bertakwa, tatkala Syawal berarti kita meningkat. Dan ketakwaan ini seperti yang dicontohkan Rasulullah adalah ketakwaan yang total. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka solusi Islam itu mencakup segala hal. Ketika kita bisa takwa dalam ibadah, maka kita bisa takwa pula dalam hal ekonomi. Kita bisa pula takwa dalam hal sosial bermasyarakat. Kita harus bertakwa pula dalam berkeluarga, dan kita harus bertakwa dalam berpolitik dan bernegara. Nah, kita tentu mengingat pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah di mana saja kalian berada. Nah, semoga di bulan Ramadan tahun ini kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa dan akan terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya, dan sebagai dambaan buat kita semua berakhir meninggal husnul khotimah dan mati masuk surga. Demikian yang singkat ini, semoga bermanfaat. Apabila ada salahnya itu datangnya dari diri kami pribadi, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.